adik-adik semua, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Genetic Education. Nah, hari ini kita akan belajar bidang statistika ya, yang dengan tema distribusi normal. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya. Ups, jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya, agar kalian semua dapat materi pembelajaran terbaru dari Kak Eka. Oke, kita segera mulai ya. Jadi sebelum masuk ke distribusi normal, kita kembali mengingat distribusi statistika. Jadi untuk masuk ke distribusi, adik-adik perlu 3 hal yang harus adik-adik pahami, yaitu means rata-rata, median atau nilai tengah, modus data yang banyak muncul. Oke, Kak Eka ingatkan kembali ya, misalkan Kak Eka punya data yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya ada 3. Di sini untuk mencari nilai rata-ratanya atau means-nya adalah tinggal kita jumlahkan datanya dibagi dengan banyak data. Di sini setelah data ini dijumlahkan didapat nilainya 25. Nah, banyak datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 25 dibagi 7 sehingga kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya adalah 3,57. Kemudian modus adalah data yang paling banyak muncul. Nah, di sini data yang paling banyak muncul adalah data angka 5, yaitu sehingga modusnya adalah 5. Kemudian median adalah nilai tengah. Nilai tengah, dari data ini misal adalah kita hitung ya, coba dari kiri 1, 2, 3, data 4, kemudian dari kiri juga 1, 2, 3. Nah, berarti yang di tengah-tengah adalah angka 4, sehingga mediannya adalah 4. Nah, misalkan seandainya genap gimana, Kak? Nah, ini kan ganjil gitu ya. Kalau ganjil kan kita gampang menemukan nilai tengahnya. Tetapi kalau genap gimana? Terus nilai tengahnya yang mana? Nah, jadi kalau Kak Eka hilangkan misalkan 5-nya ini ya, maka nilai tengahnya adalah kita ketemu 2, yaitu apa? 3 di antara 3 sama 4. Otomatis nilai tengahnya tinggal adik-adik 3 ditambah 4 dibagi 2. Jadinya nilai tengahnya adalah 3,5. Nah, itu contoh kalau yang genap. Oke. Kenapa sangat penting sekali agak 3 hal ini? Karena ini akan berkaitan dengan distribusi, kurva distribusi. Jadi, misalkan, nah ini contoh kurva distribusi ya, di mana min-nya sama dengan median, sama dengan modus ya. Nah, ini disebut dengan kurva distribusi symmetric distribution ya. Jadi, yang dimaksud dengan symmetric distribution ini akan terjadi apabila min-nya juga ketemu di sini. Nah, data min-nya, mediannya juga di sini, modusnya juga di sini. Nah, jadi kalau median, means, kemudian modusnya juga di sini, nah maka ini termasuk kurva distribusi simetris atau symmetrical distribution. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang disebut dengan left skewed atau right skewed. Nah, maksudnya itu gimana sih Kak Eka? Nah, di sini untuk kurva left skewed, nama lainnya ya adalah negative skew. Kalau Kakak bilang negative skew, positive skew ya, positive skew. Nah, negative skew ini terjadi apabila min-nya lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Nah, misalkan Kak Eka asumsikan seperti ini ya, ada sumbu X dan Y. Oke. Nah, di sini kalau kita asumsikan sumbu X, sumbu Y. Nah, jadi kenapa ini bisa negatif skewed? Nah, berarti ini sumbu Y sama X. Sudah? Nah, kalau misalkan saya asumsikan di atas ini, di kursornya kayak ini, ada sebuah mobil gitu misalkan ya. Kalau dia bergerak nggak mungkin ke sini kan? Nah, berarti turun ke bawah ini. Kalau ini nungsep dia jadinya, berarti turun ke bawah ini mengarah ke nilai negatif. Nah, sehingga modusnya yang mana? Modusnya itu adalah yang paling banyak muncul. Nah, lebih besar kan? Nah, ini yang modusnya. Kemudian mediannya gimana? Nah, ini median. Means-nya gimana? Lebih kecil. Nah, ini means-nya. Nah, ini
disebut dengan kurva negatif skew atau left skewed. Oke. Nah, kemudian apa positif skew gimana? Sama ya. Jadi sama juga analoginya. Kalau pakai sumu X, Y, nah ingat kalau ke sini negatif, kemudian di sininya positif. Nah, berarti misalkan sama lagi kalau kita asumsikan ada sebuah mobil di puncaknya ini ya, maka dia akan bergerak ke mana? Turun ke bawah ini kan? Ya, nah ini sudah mengarah ke posisi positif. Nah, jadi di sini modusnya yang mana? Modusnya adalah ini. Nah, ini modusnya. Kemudian mediannya mana? Mediannya ini. Terus minnya mana? Nah, ini minnya. Ini distribusi statistik, oke? Nah, kemudian bagaimana dengan distribusi normal? Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi normal? Distribusi normal ini adalah distribusi dari variabel acak kontinu ya. Kadang-kadang distribusi normal ini juga disebut dengan distribusi Gauss. Nah, distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Nah, formulanya gimana untuk mencari distribusi normal ini? Nah, jadi fungsi densitas dari distribusi normal, nah persamaannya seperti ini adik-adik, oke? Jadi fungsi X sama dengan 1 per tau akar 2 V, eksponen dari eksponen min setengah kali X kurang mu per tau dikuadratkan. Nah, kurva distribusi normal secara umumnya seperti ini. Nah, ini distribusi normal secara umum ya kurvanya. Kemudian sifat-sifat penting distribusi normal adalah sebagai berikut. Nah, sifat-sifat pentingnya, grafik selalu berada di atas sumbu X. Itu yang pertama. Kedua, bentuknya simetris pada X sama dengan mu. Ya, ketiga, mempunyai satu buah modus, yaitu pada X sama dengan mu. Keempat, luas grafiknya sama dengan 1 unit persegi dengan rincian. Nah, rinciannya kira-kira 60% luasnya berada di antara daerah mu kurang tau dan mu ditambah tau ya. Kedua, kira-kira 95% luasnya berada di antara daerah mu dikurangi 2 tau dan mu ditambah 2 tau. Yang ketiga, kira-kira 99% luasnya berada di antara daerah mu dikurangi 3 tau dan mu ditambah 3 tau. Tetapi untuk membuat kurva normal umum ini bukanlah suatu pekerjaan yang sangat mudah adik-adik. Nah, karena lihat aja formulanya seperti apa ya, yang tadi itu fungsi desentitasnya. Oke, yang nilai atau nilai pada sumu y-nya. Begitu rumit ya kalau kita lihat formulanya. Nah, sehingga orang tidak banyak menggunakan kurva normal umum ini, kurva normal umum. Lebih banyak orang-orang menggunakan distribusi normal baku. Seperti apa distribusi normal baku? Ya, kurva distribusi normal baku diperoleh dari distribusi normal umum dengan cara transformasi nilai X menjadi nilai Z. Nah, dengan formula seperti berikut ini, ya, di mana Z sama dengan X dikurangi mu per tau. Nah, ada juga orang mengganti mu ini dengan X bar. Jadi sama aja, mu sama dengan X bar. Mu itu apa? Nilai rata-rata ya. Tau itu apa? Simpangan ya. Tau juga bisa diganti, juga ada yang mengganti sebagai simbol S kecil. Nah, ini kakak juga sebagai catatan, ingat nilai mu dan tau dapat diganti masing-masing dengan nilai X bar dan S ya. Jadi ini bisa X bar, ini bisa pakai S. Jadi sama saja ya ininya. Nah, seperti apa kurvanya? Kurvanya seperti berikut. Nah, jadi mirip memang dengan kurva distribusi normal umum ya. Nah, ini kurva distribusi normal baku. Kurva distribusi normal baku ini lebih sederhana dibandingkan kurva normal umum. Pada kurva distribusi normal baku, nilai mu-nya adalah 0 dan nilai tau atau simpangannya adalah 1 dan min 1 gitu misalkan ya, sehingga terlihat lebih sederhana dan ini lebih menyenangkan. Namun sifat-sifatnya masih persis sama dengan sifat-sifat distribusi normal umum ya. Nah, maksudnya gimana nih? Bagaimana pemahaman dari kurva distribusi normal baku? Misalkan kenapa sangat penting sekali kita
memahami distribusi normal baku ini. Misalkan adik-adik ada nilai rata-rata matematika adik-adik di suatu kelas, misalkan nilai rata-ratanya adalah 8 gitu misalkan ya. Tetapi masih ingat ya, tetapi ada juga anak yang mendapat nilai 6. Nah, berarti ada penyimpangan. Penyimpangannya adalah ada tuh anak yang nilainya 6, berarti menyimpang 2 dari 8 karena nilai rata-ratanya 8 ya. Kemudian ada juga tuh anak yang dapat nilai 10, berarti juga menyimpang ya, menyimpang dari 8 juga, yaitu 2 ya, menyimpang 2, penyimpangannya 2 dari 8. Jadi penyimpangan itu ada bisa naik, bisa ke atas, bisa ke bawah. Misalkan asumsinya di sini ya. Nah, jadi penyimpangannya bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, misalkan nih asumsinya di sini tadi ya, ini menyimpangnya 1 ke atas gitu, berarti ke bawahnya min 1. Secara teori gitu, misalkan secara teori penyimpangan dari ke atas 1 ini adalah 34,13%. Ke bawah juga 34,13%. Nah, penyimpangan ini disebut dengan standar deviasi atau standar penyimpangan. Nah, misalkan tadi kita analogikan ada nilai rata-rata matematika di suatu kelas adalah 8, dan ada juga anak yang mendapatkan nilai 6. Nah, berarti ini misalkan 6, kemudian ada yang juga dapat nilai 10. Kalau ditanya ada berapa persen gitu misalkan ya, berapa persen nilai yang mendapatkan nilai dari 6 sampai 8. Berarti nilai terkecilnya kan 6 ya, ada berapa persen orang yang mendapatkan nilai dari 6 sampai 8, yaitu 34,13%. Nah, kemudian ada berapa orang yang mendapatkan nilai dari 8 sampai 10 gitu misalkan. Berarti 34,13%. Terus ada berapa anak yang mendapatkan nilai dari 6, 8, 10. Nah, berarti daerahnya ada di sini kan? Nah, artinya apa? Adik-adik jumlahin aja. 34,13% ditambah 34,13%. Jadi totalnya adalah 68,26% ya. Itu anak yang mendapatkan nilai 6, 8, 10. Terus kalau lagi sekitar ya kurang lebih 30-an persen itu gimana Kak? Ya mungkin ada yang dapat nilai 4, 5, atau 3 ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kurva distribusi normal baku. Semoga sekian dari Kak Eka, semoga bermanfaat tentang materi kita hari ini distribusi normal baku. Ingat jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya, dan diaktifkan tombol loncengnya. Bye bye.